Halo, assalamualaikum anak-anak kelas 1B, 1A, 1C. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Menjelang minggu keempat di liburan KLB ini, Ustazah harap kalian masih tetap sehat dalam lindungan Allah, tidak kurang satu apapun, masih tetap sholat 5 waktu, dan tetap ada di rumah. Patuhi kedua orang tua kalian ya. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang aturan merawat tanaman. Di minggu keempat ini kalian akan belajar tentang cara-cara aturan merawat benda-benda yang ada di rumah. Karena Ustazah yakin benda yang ada di dalam rumahmu tidak hanya satu, lebih dari 100. Saya yakin itu ya, karena banyak sekali ruangan, misalnya di ruang tamu saja ada berapa benda. Nah itu, agar benda-benda tersebut tetap terawat dengan baik, ada beberapa aturan. Kita mulai langsung saja dari nomor 1 ya. Kita lihat ada gambar Dayu baru pulang sekolah. Kalau kamu pulang sekolah, kewajibanmu atau apa? Sepatunya bagaimana? Meletakkan sepatu di rak sepatu. Jangan diletakkan di sembarang tempat. Nanti kalau mau berangkat sekolah lagi bingung mencarinya. Yang kedua, Edo sedang merapikan tempat tidur sayang. Itu juga aturan merawat benda-bendamu, karena tempat tidur itu merupakan tempat tidurmu sendiri. Siapa yang wajib merapikannya? Ya kamu sendiri atau kita semua. Kita ya semua yang tidur di atas kasur itu ya harus merapikan kasur itu. Yang ketiga, Dayu sedang mencuci tangan. Kalau musim virus seperti ini, walaupun kalian cuma bersepeda di teras rumah kalian atau bermain di teras rumah kalian, ketika akan masuk ruangan sebaiknya kalian harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Ingat. Yang keempat, nah Siti itu rak bukunya rapih ya. Nah, merapikan buku setelah belajar, setelah digunakan tuh, dan setelah digunakan atau setelah belajar dirapikan lagi. Rapi. Ustazah itu senang kalau lihat rak buku rapi. Kalian juga senang kan? Nah, apa kalian suka yang berantakan? Nah, aturan yang kelima adalah merapihkan mainan setelah digunakan. Ustazah yakin di rumah kalian mainannya ditaruh di box-box seperti itu ya, karena anak-anak Ustazah juga di rumah juga Ustazah berikan box-box mainan. Ada mainannya untuk anak putri, juga ada mainannya untuk anak putra. Yang keenam, selalu membersihkan benda-benda yang ada di rumah. Jadi kalau lihat kotor ya disulai, dikemoceng dengan menggunakan kemoceng atau lap, tetap dibersihkan walaupun itu barang milikmu. Ingat, at-tahuru satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan yang ketujuh ini penting sekali sayang. Izin jika ingin meminjam barangmu, misalnya mau pinjam mainan kakakmu. Kak, pinjam ya, itu wajib. Nanti kalau nggak izin kakakmu mencari, malah jadi pertengkaran, ya enggak? Nah, kita lanjutkan lagi. Lihat, ini ada gambar rumahnya berantakan sekali ya. Mainan di mana-mana, buku di mana-mana, piring kotor di mana-mana. Kalian nyaman nggak? Saya yakin nggak aman. Ini adalah akibat jika aturan merawat benda-benda yang ada di rumah tidak dipatuhi sayang. Untuk itu, akibatnya itu banyak. Yang satu adalah barang-barang menjadi kotor dan tidak rapih ya, jelas uang tidak dibersihkan, tidak diletakkan pada tempatnya, nggak rapi. Untuk rapi itu harus diletakkan kepada tempatnya kembali. Buku ya di rak buku, sepatu di rak sepatu, pakaian ya di dalam lemari. Yang kedua, barang-barang seperti ini Ustazah yakin kalau kalian seperti itu juga di rumah kalian akan mudah hilang. Ma, mainanku kemana? Loh, yang main padahal kalian, bukan mamah, tapi mamah yang dicari. Ya enggak? Nah, coba ya untuk kalau setelah mainan dirapikan, taruh di dalam box atau kotak mainan yang kalian miliki. Yang ketiga, barang-barangnya mudah rusak. Jelas, karena tidak dirawat, biasanya barang-barang tersebut akan mudah rusak. Sembarangan naruhnya. Ketika jalan adikmu menginjak, biar pecah. Nah, itu bukan salah adikmu. Ketika kalian sudah bermain, harusnya diletakkan kembali ke tempatnya supaya tidak mudah rusak. Yang keempat, karena tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dilap, barang-barang itu saya yakin mengandung kuman, itu nggak baik untuk kesehatanmu. Dan yang terakhir, kalau sudah rumahnya berantakan, tidak rapi, barang-barangnya tidak dirawat, rumah itu tidak nyaman ditinggali. Itulah 5 akibat jika tidak mematuhi aturan merawat benda yang ada di rumah. Catatan di PPKN di tema 7
Subtema 4 kali ini adalah 1. Bersih itu sehat, rapih itu indah. 2. Kebersihan pangkal kesehatan. 3. Benda yang disusun rapi akan indah dipandang mata. Misalnya kamu nyusun buku di rak bukumu, kalau rapi pasti saja kalian senang, tahu saja ya, senang kalau melihat sesuatu yang rapi. Yang keempat, ketika kamu memiliki mainan, sebaiknya digunakan secara bergantian, tidak rebutan. Karena kalau rebutan tuh biasanya yang terjadi 1. Pertengkaran, 2. Bendamu akan rusak, digeret-geret. Rebutan remote, akhirnya remote-nya kelempar, wah pecah. Rebutan boneka, tarik-tarikan tangannya, akhirnya malah sobek. Nah, seperti itu. Yang kelima, kita harus selalu berhati-hati menggunakan benda-benda yang mudah pecah seperti gelas, beling. Itu kan kalau pecah itu tajam dek, bisa merobek kulitmu. Termasuk kamu juga harus hati-hati jika memegang pisau dan gunting atau cutter juga ya. Itu harus berhati-hati terhadap benda-benda yang keras seperti itu. Yang keenam, jangan merusak atau mencoret-coret benda yang ada di rumah. Misalnya lemarimu dicoret-coret, kan lemari pakaianku ya. Agar terlihat indah dan dipandang mata, sebaiknya lemarimu tetap bersih, misalnya seperti itu. Lanjut saja ya, Ustazah punya 10 soal di tema 7 subtema 4. Kita baca bersama-sama ya. Setelah pulang sekolah, sebaiknya sepatu diletakkan di titik-titik di mana sayang? Benar, di rak sepatu. Bangun tidur, kita harus segera merapikan. Apa yang dirapikan setelah kamu bangun tidur? Tempat tidur. Pinter, karena tempat tidurmu ya harus kamu yang merapikan. Nomor 3, benda-benda yang disusun dengan rapi, kalau rapi itu akan terlihat indah. Nomor 4, bersih itu sehat, rapih itu indah. Benar. Nomor 5, sebelum memakai barang milik orang lain, kita harus meminta izin. Jadi kalau kamu mau pakai barang milik anggota keluarga lain di anggota keluargamu dalam rumah, kamu harus izin terlebih dahulu. Jangan, kalau biasanya kalau nggak izin, nanti yang memiliki biasanya mencari-cari. Nomor keenam, ikutilah aturan permainan agar kita, kalau kamu mengikuti aturan ketika bermain, mainannya tidak rebutan, bergantian, permainan akan menjadi benar. Nomor 6, jawabannya menyenangkan. Benny melepas selimut setelah digunakan. Benny menaati aturan merawat benda yang ada di dalam mana? Karena selimut adanya di dalam mana? Dalam rumah. Nomor 8, baju yang bersih sebaiknya, kalau sudah bersih, sudah disetrika sama mama, sebaiknya disimpan dalam lemari. Nomor 9, yang bertanggung jawab merapikan tempat tidur kita adalah diri kita sendiri dong, bukan mama. Ya, aku kan masih kecil, dicoba dulu. Semua harus mencoba, tidak ada kata tidak bisa ya. Nomor 10, setelah membaca buku kita, maka harus titik-titik. Benar, dirapikan. Itu adalah rangkuman materi dari PPKN dari tema 7 subtema 4. Selamat belajar ya. Mohon maaf jikalau Ustazah ada kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Ingat sekali lagi, sholat 5 waktu, sholat duha, murojaah, belajar tetap dalam rumah. Sekiranya kalian memang harus pergi, kalau urgent harus pergi, jangan lupa memakai masker. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.